masuk ke makam, kita ziarah, baca tali dan seterusnya. Sedikit saya sebagai orang yang seumurnya sudah tua. Di sini yang paling tua saya. Nggih, pinten kira-kira umure? 100 tahun. Saya sudah 63 tahun. Nah, Nabi Muhammad hidup di dunia cuma 63 tahun. Jadi sama dengan umur saya. Tinggal berapa hari saya hidup di dunia. Ini kalian perlu tahu. Mengapa kok ziarah ke sini? Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan itu ada hal yang sangat-sangat bagi saya yang penting untuk mengetahui. Apa yang saya sampaikan, ini ada sumbernya orang yang sekarang masih hidup, tapi kebanyakan orang-orang sudah mati, sudah meninggal dunia, dikubur. Ada yang dikubur di sini, ada yang dikubur di tempat-tempat yang lain. Kalau matur-matur kurang keras. Kurang keras. Cukup. Begini. Mengapa desa Klaris ini dinamakan Klaris? Nah, Klaris itu ketika saya kecil masih kebentar, keperto, terkenal. Ini, sini itu Klaris. Nah, dulu orang yang pertama jadi kepala desa itu tempatnya di sini. Itu. Nah, sekarang ini warga Jumbleng sepakat untuk RT wilayah sini yang tadinya namanya RT Sipari diganti dengan RT Klaris. Biar nama Klaris kerajaannya sini itu ingin diingat orang sampai besok. Ini. Nah, tanda-tandanya apa? Di situ ada sawah mburi. Sawah mburi atau samburi. Itu sawah belakang kelurahan. Itu dulu bengkok konon ceritanya. Judukan sawah kidul, sana juga ada sawah. Sawah bengkok. Terus sana si Pelampian Ngabeang itu juga ada sawah bengkok. Konon bengkok yang hilang paling akhir itu si Pelampian. Sampean. Nah, terus kalau dilihat dengan kepemilikan sampai sekarang jadi sak menika sing duweni sing konon riyen niku tanah-tanah bengkok diurut ke atas masih keturunan dari kepala desa atau kerabat. Nah, niku konon bengkok Carik Sekdes. Sana bengkok lurah. Sana si Pelampian juga bengkok lurah. Si Pelampian itu dulu sawah. Dan di sini ini ketika ya bapak saya masih hidup ini ada saluran air ke sana. Nanti kini, nah, begini iki riyen galur kebo. Jadi kebo, cok dingon, kadang ke tengah, sepate mriki. Itu ketika saya kecil sini ini belum ada makam. Burung ngono ingkang dikubur teng mriki, tasih teng mriku. Dan iki dereng suwe niki ngaten kuburan. Mriko niku banyu gede. Saking ngisore nggen Mbah Kotik, lasan nanti akan cerita Mbah Kotik. Terus ini pertama kali kelurahan Tembriki niki. Tembriku. Ini keturunannya yang sampai sekarang memiliki itu masih ada terah keturunan dari lurah yang pertama. Terus mengapa ini dinamakan makam Nyi Lungguh? Lah, di situ ada umah toh. Penasaran toh, umah apa janjane? Niki arep bangun paling nggih sebulan kang kepengker, bulan yang lalu, tapi yang depan sing arep kono itu sudah lama, cuma itu direnovasi. Direnovasi diapakan? Diperbaiki. Iya, diperbaiki. Nah, di situ ada dua makam. Sing kono, sana mana? Kulon, barat. Barat sing sana. Itu Nyi Lungguh. Nyi. Ada yang mengatakan Nyai itu cuma satu. Nyi Lungguh itu tidak bersuami, jadi wong wedok sing uripe nganti tuwa meninggal dunia ora duwe bojo. Sana. Di sini itu bukan suaminya, bukan. Itu orang lain yang sini. Itu konon kerabatnya ada putrane putri Mbah Hasim. Basim. Narijo. Mungkin ada. Sapa Ndoko. Itu masih kerabatnya itu, mbah-mbane. Nah sini. Ini tidak ada makam. Mungkar pewingane kangge nyimpen-nyimpen bangsane Bandosa piturute. Nah, ke depannya seperti apa kurang tahu. Nah, kamu pernah mendengar rencana pembangunan Bendung Bener, Sungai Pagawonto? Pernah? Nah, di sana dekat sungai itu ada petilasan Ki Gonto atau Ki Gonto. Yuk tembrikeun niku janjane bener-bener orang dikubur atau hanya petilasan dia tahu. Tapi rencananya seandainya besok akan dibangun Ki Gonto itu akan dipindah di sana itu. Sak ngarepin kok ten gendang-gendang ten mriko. Nah, rencana Ki Gonto akan dipindahkan ke sana. Besok
setelah ya proses pembangunan bendung. Selanjutnya kaitannya dengan MI, di sini ada salah satu orang yang berjasa dalam proses berdiri perkembangannya sampai sekarang MI seperti itu. Salah satunya mungkin yang pokok ini bapaknya Bu Mus, namanya Khotib. Bapaknya Bu Mus, Moro Sepai Pak Kiai Raden Teguh. Ini makamnya. Itu dulu menjadi pengurus sekitar tahun 1974 menjadi pengurus ketika itu. Seperti itulah ceritanya, saya sedikit tahu sampai tahun berapa. Setelah itu berhenti, saya dijadikan pengurus, terus berhenti lagi ke Mbak Khotib, berhenti lagi ke saya. Nah, kaitan dengan saya, istri saya, kamu tahu, istri saya itu ibu adiknya Bu Mus, dan saya itu mantunya Mbak Khotib itu, tapi mbok saya, Mbak Ayunya Mbak Khotib. Jadi saya sama istri saya sama Bu Mus itu sepupu. Ini sangat-sangat berjasa dalam memperjuangkan MI, maka patut kalian untuk bisa mengetahui dan ziarah di sini. Nah, yang kedua itu juga ada Pak Zain Rahmat, saya kurang tahu persis. Nah, di sana itu dulu menjadi guru MI sampai akhir hayatnya, mengajar di MI sampai hayatnya, ikut juga memperjuangkan proses berdirinya MI. Bahkan Pak Zain Rahmat itu guru pertama berdirinya MI tahun 1969. Sekarang tahun 2020. Itu Madrasah Ibtidaiyah berdiri tahun 1969. Riyen sekolah tembungi sekolah Arab Tengabian dan Pak Kohar. Kebriko, juga saya ikut sekolah Arab dulu namanya. Itu berdirinya di situ. Guru yang pertama Pak Zain Rahmat, makamnya di sana. Jadi sini paling tidak ada dua tokoh, yang satu mengajar, yang satu tidak mengajar, tapi di belakang mengurusi bagaimana agar MI itu bisa kuat. Mungkin seperti itu saja dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nonton pitakonan ini mboten sauku iki. Ada? Paham? Wah, nah ini kiriin wangang. Ini karena airnya sedikit, yuk wangannya mati. Ini galur kebu, jalan kebu, kebunnya selongko jadi kuburan. Mana yuk, jalan ini ngalih rono. Terus di sini ada makam Nyi Lungguh. Nyi Lungguh itu putranya Ki Bogowonto. Ada Ki Laris atau Sentanu Dipo. Atau ada yang mengatakan Ebro Wijoyo, itu lurah atau kepala desa yang pertama di Garis, yang makamnya di makam Citandung. Nah, konon Ki Laris atau Sentanu Dipo atau Ebro Wijoyo itu menatu Ki Bogowonto, istrinya Kiai Laris itu saudara perempuannya Nyi Lungguh yang dimakamkan di sini. Besok rencana kalau bendung akan dimulai, Ki Bogowonto kan dipindah kemana? Di situ, itu gendeng-gendeng. Nanti umpama ada yang ke sana, ada gendeng-gendeng itu ke bekas. Ini kemarin direnovasi, ada yang sisa terus ditaruh di sana, itu rencana akan diletakkan di situ. Mungkin ngaten mawon. Nah, terus gini, nanti rencana akan ke sana, ke makam Munggang. Di situ ada mungkin yang pokok ziarah ke makam almarhum Simbah Salim Darmo Soekarto. Salim Darmo Soekarto itu dulu menjadi kepala desa tahun 1940 sampai 1945. Setelah itu, setelah Mbah Salim, Mbah Satrio Dimudro, Mbah Satrio Sumarto, itu kebetulan saya juga dikeluarkan dari kepala desa tahun 1989 sampai 2006. Terus sekarang Pak Nirma dari 2006 sampai sekarang. Lah, Mbah Salim itu orang yang pertama kali mendirikan madrasah
laris Madrasah Islamiyah namanya tahun 1950. Jadi pendirinya MI siapa? Mbah Salim Darmo Soekarto yang dulu menjadi kepala desa. Ketika mendirikan MI dengan madrasah bisa menjadi mantan kepala desa. Ingkang tiang-tiang nyebut Mbah Manten Salim Darmo Soekarto itu bapaknya Pak Sumar. Kalau dulu ada yang pernah diulang Pak Teguh Jati atau Bu Ropinga, yaitu ayahnya Ibu Ropinga, mertuanya Pak Teguh Jati. Preso Pak Sumar nih tanjang ini kok, tanjang lah. Mbah Salim Darmo Soekarto itu bapaknya Pak Sumarno. Nah, Pak Sumarno itu juga dulu berjuang dalam berdirinya MI ini setelah Kembang Kempis berdiri tahun 1969. Nah, salah satunya Pak Sumarno itu ikut memperjuangkan. Mengatur dengan Kabupaten Pambutan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.